masih pengenalan disiplin ilmu IoT, ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang definisi terminologi dan lingkup perkuliahan. Minggu ini kita akan bahas tentang evolusinya, ya, bagaimana sistem Internet of Things ini, ya, berevolusi. Ya. Lalu nanti ada beberapa implementasi yang sudah kita buat, ya, baik di Gunadarma ataupun di penelitian-penelitian yang lainnya, ya. Jadi begitu. Nah, evolusi ini juga ada dua kata, ya, maksudnya ada dua istilah, ya, apakah evolusi, apakah revolusi, gitu. Ya, nanti kamu nilai sendirilah. Bagusnya evolusi. Ini saya sih kasih judul dua-duanya di sini, ada evolusi atau revolusi, ya. Nanti tinggal dinilai sendiri apakah ini revolusi, apakah evolusi. Evolusi itu yang biasa-biasa saja, ya. Tapi memang yang membuat pertanyaan ini mengemuka itu adalah karena IoT ini menjadi bagian yang penting di dalam revolusi industri, ya, gitu. Ini bukan IoT-nya ya, tapi ini revolusi industrinya, ya, gitu. Dari revolusi industri 1, ya. Jadi kalau revolusi industri 1 itu apa tuh? Ya, di situ ditulisnya apa? Tenaga uap, ya. Tenaga uap dan mekanik, ya, gitu. Terus revolusi industri 2 berubah menjadi listrik, ya. Di situ ada elektronik, ya, gitu. Jadi listrik, kalau yang industri 2 itu listrik ini keras, ya, aliran keras, aliran tinggi, besar, gitu. Sedangkan begitu masuk revolusi industri 3, masuklah ke listrik aliran lemah, ya, disebut dengan, makanya kemudian berkembang elektronik, ya. Elektronik ini menjadi mikroelektronik, ya, begitu, ya. Kemudian gara-gara ada ilmu mikroelektronik, maka kemudian lahirlah komputer di industri 3, ya. Dan baru-baru ini, ya, tahun 2000-an lah gitu, ya. Kalau di situ ditulisnya, ya, 2011, ya. Tapi banyak buku menyampaikan variasinya, ya, apakah itu di 2010, apakah mulai di 2008 dan seterusnya. Itu mah ini aja lah, ya, nggak terlalu penting, ya. Tapi yang jelas adalah, ya, ada titik, ya, perubahan menjadi industri 4.0, ya. Itu ada di tahun 2000-an, ya. Nah, salah satunya, ya, yang tadinya mikroelektronik sekarang berubah bahkan menjadi nanoelektronik, ya. Yang tadinya komputer itu cuma berdiri sendiri, di zaman ini komputer bekerja sama satu sama lain di dalam suatu jaringan komputer, ya. Itu revolusi industri yang salah satunya, ya, membuat Internet of Things ini juga menjadi menjadi terkenal, gitu, menjadi tuntutan industrinya, gitu, ya. Jadi di sini nih ada industri 4 ini ada Internet of Things, ada robotics, ya, dan ada yang lain-lainnya, ya, big data misalnya, ya. Nah, inilah kemudian, ya, lebih detail lagi, ya, di industri 4.0 ini, ya. Di garis bawahi ada 5 teknologi yang jadi teknologi kunci, gitu. Salah satunya Internet of Things, ya. Dan kamu sekarang juga belajar artificial intelligence, ya. Dan robotik sekarang menjadi advanced robotik, ya. Jadi bukan robotik awal lagi, ya, bukan intro lagi, tapi sekarang udah advance robotik karena ada perkawinan antara, ya, kecerdasan, ya, artifisial dengan robotik, gitu. Dan robot juga sekarang levelnya, ya, dulu kan ada pembatasan, ya, seakan-akan, ya. Jadi kalau ada di work envelope sebuah robot, ya, ada suatu pekerjaan yang ada di wilayah work envelope suatu robot, maka kemudian kita nggak boleh ada di sekitar sana, ya. Untuk apa tadi? Untuk keamanan, karena robot itu seperti, ya, mobil juga, ya, seperti
mesin-mesin yang bergerak secara otomatis, yang saat dia bergerak tuh manusia nggak boleh dekat-dekat karena bahaya, takut kena dan seterusnya. Itu pada level awal robotik. Tapi sekarang ya level selanjutnya dari robotik itu yang disebut dengan cobot, ya, collaboration robotik, ya. Silakan googling, ya. Collaboration robotik itu apa? Ya, begitu terjadinya ya kolaborasi pekerjaan antara manusia dengan robot di dalam satu area yang sama. Ya, kenapa bisa mulai ada meningkatnya kepercayaan terhadap gerakan robot yang otomatis itu? Ya, karena robotnya sudah dilengkapi dengan kecerdasan, sehingga dia bisa mendeteksi, sehingga dia bisa menyadari, ya, bahwa manusia yang ada di sekitarnya, ya, harus terlindungi dari gerakannya. Ya. Kemudian apalagi itu di situ teknologi selanjutnya, ya, AI, IoT, advanced robotic, kemudian apa? Wearable, ya, atau augmented reality atau virtual reality, ya. Lihat tuh di situ, ya. Di bagaimana kemudian teknologi itu, ya, meningkatkan fungsionalitas, ya, dari gerakan orang-orang, ya, melalui item-item yang dipakai atau digunakan secara langsung di badan manusia, ya, salah satunya itu. Dan ada juga di sini 3D printing, ya. Sekarang kita mau buat apa-apa tuh secara 3 dimensi, ya, kita bisa wujudkan dengan teknologi 3D printing. Ya, makanya di film-film tuh 3D printing udah menjadi apa istilahnya? Menjadi kehidupan sehari-hari, ya, tapi di film-film, ya. Seperti misalnya film apa tuh? Avenger, ya, Avenger yang terakhir kalau nggak salah tuh, ketika siapa Spider-Man itu bikin bajunya sendiri, ya, itu menggunakan 3D printing, ya, dan bahannya bisa kita gunakan, walaupun sekarang secara faktanya bahwa 3D printing masih menggunakan sejenis plastik, ya, atau sejenis kayu, ya, yang bisa dibentuk menjadi apa saja, ya. Nanti satu saat, ya, itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi kain, bisa menjadi barang-barang sesuai dengan bahannya gitu, ya, dengan bahan yang kita bisa pilih, ya. Nah ini, ya, di dalam revolusi industri, ya, inilah 5 teknologi kunci dan salah satunya adalah Internet of Things yang sedang kita pelajari, ya. Nah kalau kita masuk lagi, ya, evolusi Internet of Things dilihat dari perkembangan internet, ya. Jadi ini, ya, bisa kita lihat nih, ya, dari mulai pre-internet, ya, belum ada internet, kita pakai, ya, fixed line telepon, ya, kemudian berkembang jadi telepon mobile, tapi waktu itu masih besar sekali, gitu, ya, bentuknya, ya. Kemudian juga servisnya juga terbatas, yang berhubungan dengan teleponi, misalnya voice, ya, voice call misalnya, dan teks, ya, teks itu SMS menggunakan teknologi SMS. Nah kemudian ada lagi, ya, Internet of Content, ya, begitu konten internet mulai berkembang dengan adanya, ya, teknologi, ya, triple W, ya, gitu. Triple W ini awal-awal internet, ya, bahwa di sana informasinya ada website, ya, di sana ada email mulai, ya. Jadi information yang ada ditulis di sini tuh termasuk salah satunya diseminasi dari website-website tadi, ya. Kemudian juga mulai ada entertainment yang sederhana gitu, ya. Nah, jadi itu bisa terselenggara karena apa? Karena ada smart network itu, ya. Ada perkembangan sangat luar biasa di bidang jaringan komputer, ya, sehingga kemudian yang tadinya pre-internet menjadi Internet of Content, ya. Nah selanjutnya juga begitu mulai banyaknya platform, ya, IT, ya, teknologi informasi, dan juga mulai banyaknya service-service, maka kemudian era selanjutnya adalah Internet of Service, ya, service-service yang ada di internet, ya. Kita juga sampai sekarang masih, ya, ini masih salah satu bagian dari
apa namanya, keuntungan kita menggunakan internet, ya. Jadi teknologinya pada saat perkembangan itu terjadi namanya Web 2, ya. Basis Web 2 ini juga masih digunakan sampai sekarang, ya, tapi mengalami pengembangan-pengembangan, ya. Ada yang bilang Web 3, tapi orang-orang ya mulai apa namanya, istilahnya ini, ya, web ini mulai menjadi apa lagi, perkawinan baru lagi antara web dengan mobile application, ya. Jadi perkembangan teknologi perangkat bergerak, ya, HP-HP kita itu menjadi smartphone dan seterusnya, menghasilkan Web 3 atau sebagian lagi bilang ini adalah era sosial media, Internet of People, di mana internet itu benar-benar menjadi backbone kita semua melakukan komunikasi satu sama lain antara manusia dengan manusia lain, ya. Coba kita sekarang sangat begitu terikatnya dengan WhatsApp misalnya, atau sebagian terikat dengan Line, ya. Sekarang ada lagi terikat dengan apa tuh yang dari Turki itu, lupa, ya. Instant messaging juga dari Turki, ya, gitu. BIP, ya. Atau terikat dengan Instagram, terikat dengan Facebook, terikat dengan Twitter, terikat dengan YouTube, ya. Bahkan sekarang kita diikat dengan Zoom, diikat dengan Google Meet dan seterusnya, ya. Itu udah, ini eranya apa ini? Eranya Internet of People. Internet menjadi sebagai media, ya, untuk bersosialisasi satu sama lain, ya. Perkembangan itu kemudian diikuti juga dengan perkembangan device. Jadi bukan hanya HP kita yang berkembang sangat bagus, tapi juga kulkas misalnya, ya, lampu misalnya, ya, lampu-lampu itu, terus entertainment system misalnya, ya, HiFi dan banyak lagi yang lainnya, ya, untuk proyektor, untuk segala macam, ya, sensor-sensor. Nah, kemudian perkembangan itulah yang membuat ada evolusi lagi ketika Internet of People berubah menjadi semakin luas menjadi Internet of Things. Artinya yang berkomunikasi bukan hanya people saja, bukan orang saja, tetapi juga things, ya, barang-barang, device yang kita pasang di mana-mana, gitu, ya, baik-baik untuk identifikasi, untuk proses tracking, ya, untuk monitoring, untuk metering, ya. Metering itu apa biasanya? Ya, metering itu contohnya ya kita melakukan perhitungan jasa gitu kan, seperti HP kita kan pulsanya suka habis gitu, karena dipakai itu kan ada yang mengukur gitu kan, ya, supaya pulsa kita itu bisa terdeteksi habisnya karena apa saja dan seterusnya. Itu metering tuh, ya. Kemudian juga secara semantik, ya, struktur data, ya, itu dan mekanisme sharing data juga semakin luas, ya. Makanya kemudian di sini disebut dengan masanya atau eranya data dan konteks-konteks yang ambien, konteks-konteks yang menyebar merata ke seluruh penjuru, ya. Yang ambien ini mengambil istilah di fisika foton, ya, fisika cahaya, ya, seperti matahari, ya, cahaya matahari itu ambien. Kenapa? Karena dia spreading, dia menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan yang ada di bumi, gitu. Begitu juga sekarang, Internet of Things sekarang menyentuh semua aspek kehidupan yang ada di bumi juga, gitu, ya. Nah, itu. Kemudian juga kita bisa lihat evolusi Internet of Things, ya, dengan teknologinya. Kira-kira teknologinya apa saja di situ yang mendukungnya sehingga sampai ke masa Internet of Things ini, ya. Awal-awal teknologi Internet of Things memanfaatkan RFID. RFID sudah mulai muncul di tahun menjelang tahun 2000, ya. Jadi gitu, ya. Kemudian 5 tahun dari tahun 2000, ya, sensor-sensor ini mulai bisa berkomunikasi satu sama lain dengan munculnya teknologi WSN, Wireless Sensor
network, ya, gitu. Jadi kenapa wireless sensor network ini bisa berkembang? Karena ada Web 2, ya, didukung oleh teknologi jaringan web, cloud computing, ya, dan kemudian juga sensor-sensor itu juga mulai bisa beroperasi dengan teknologi yang low energy, ya, low energy communication, ya. Jadi kalau Bluetooth aja misalnya, Bluetooth itu kalau yang normal, ya, Bluetooth 3, ya, normal, ya, Bluetooth 2, ya, bagian HP kita masih ada yang pakai 2, ya, yang HP-HP terakhir pakai Bluetooth 3, bahkan bisa Bluetooth 4, BLE, Bluetooth Low Energy, ya. Nah, itu contohnya, ya, itu ini sebagai gambaran aja, ya. Nah, low energy communication ini bukan hanya di Bluetooth, tapi ada di tempat-tempat lainnya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di kedepannya, ya, di minggu-minggu ke depan. Nah, kemudian juga perkembangan yang selanjutnya itu adalah smarting, ya, smarting, ya. Jadi semakin cerdas dari device-device yang ada. Ya, mobile computing itu semakin cerdas. Lihat HP kita semakin cerdas, ya. Dalam teknologi fotonya aja, ya, kita bisa alami sendiri. Ya, dulu bikin foto benar-benar manual, ya, cahaya kurang langsung jelek, ya. Sekarang tinggal jepret-jepret, nggak peduli lagi ngelihat cahaya kurang atau enggak, fotonya kualitasnya sudah bisa bagus. Itu artinya semakin cerdas, ya. Ada suatu aplikasi di kamera, ya, yang melekat kepada hardware tersebut yang sudah dikasih kecerdasan-kecerdasan, sehingga kemudian hasil yang kita dapatkan sudah merupakan hasil pengolahan image processing dari sistem cerdas tersebut, ya. Kecerdasan juga bukan hanya dari fungsi-fungsi tertentu tadi, tapi juga kecerdasan itu meliputi bagaimana operasi-operasi yang terjadi di antara mesin bisa cooperation satu sama lain. Ya, cooperation itu bisa apa namanya? Bisa memaklumi satu sama lain, bisa memahami satu sama lain, sehingga komunikasi bisa berlangsung terus dengan aman. Ya, dan juga ini artinya smarting ini bukan hanya pada kontennya atau fungsi-fungsi dasarnya, tetapi juga terjadi pada fungsi koneksi, ya, koneksi satu sama lain. Ya, jaringannya juga semakin cerdas lah gitu. Kemudian juga selanjutnya adalah Internet of Things, ya. Itulah yang kemudian smarting itu, ya, sensor-sensor yang berbeda udah bisa digunakan secara bersamaan walaupun pabriknya berbeda, ya. Jadi ada satu firmware, ada middleware di sana yang nggak peduli lagi sensornya tipenya apa, dan tidak peduli lagi kontrolernya itu, ya, kontroler pusatnya itu pakai komputer, pakai platform apa. Karena apa? Karena semuanya sudah memanfaatkan TCP/IP yang dimodifikasi, ya. Bahkan kemudian IoT ini sekarang di zaman industri 4 ini, ya, I 4.0, ya. Ini bahkan sudah menjadi bagian dari big data analitik karena sudah banyak sekali sensor yang dilepas di dunia ini, gitu. Dan datanya menjadi unstructured, datanya tidak terstruktur seperti database biasa, maka pendekatannya sudah melakukan pendekatan big data. Dan karena itulah kemudian, ya, ada analitik big datanya, ya, prediction analitik, predictive analitik, ya. Sehingga kemudian orang bukan sekedar memasang sensor, tetapi juga sistem ini membaca sensor dan kemudian mengartikannya, ya, kemudian melakukan prediksi-prediksi apa yang harus dilakukan setelah data tersebut diolah, ya. Jadi sampai begitu, ya. Itu kira-kira kalau melihat teknologi terkaitnya, evolusinya, ya. Kalau lihat dari pasarnya, ya, evolusi pasarnya, ya, ini masing-masing ada sejumlah nilai, ya, ada sejumlah nilai, ya. Jadi dibagi-bagi, ya. Ini ada nilai ekonominya nih sebenarnya, ya, market evolution, ya. Jadi mulainya perdagangan IoT itu ternyata dimulai dari 2014, ya. Jadi mulailah Internet IoT ini menjadi produk yang dijual, gitu.
Ya, di 2015 mulailah banyak dibentuk platform-platform IoT yang dijual. Gitu, ya. Kemudian 2016 orang makin euforia sehingga di sana developer IoT untuk berbagai macam keperluan ya di dunia gitu ya, keperluan smart city misalnya itu maka mulai banyak dibuat gitu. Ya, makanya di sini tahunnya IoT developer ya. Kemudian di 2017 ya, apa yang dibuat di 2016 itu mulai dikonsolidasikan kepada end user ya. Orang mulai ini ada alat ini nih. Ya, jadi konsumen juga mulai memahami ya di 2017 ya. Konsolidasi produk yang ada dengan kebutuhan ya dari konsumennya yang lebih detail, lebih custom ya dan lebih custom ya, lebih privat ya karena dunia internet di zaman era sosial ini ya semuanya berbasiskan user centric ya. User centric itu berbasiskan user ya. Konten-konten yang ada adalah custom menurut user yang berbeda ya, dan itu semua sudah diidentifikasi dengan kecerdasan buatan yang ada. 2018 mulai ada standarisasi IoT, banyak sekali standarisasi yang akhirnya disepakati gitu. Tadinya kan biasanya kalau mulai dari pengembangan teknologi itu biasanya orang rebutan untuk bisa menjadi standar untuk yang lainnya gitu ya. Di 2018 ini salah satu tonggak di mana standar-standar itu ya mulai diterima satu sama lain ya, mulai terjadi bagi-bagi kue ya, ini standar saya pakai, nanti untuk yang sebelah sana pakailah standarnya si ini dan seterusnya ya. 2019 ya. Nah, 2019 mulai ada ya serbuan dari orang-orang ya, serbuan keamanan karena ya sesuai dengan pengembangan ya, orang udah mulai banyak tahu, hacker juga mulai mendalami, maka 2019 adalah waktunya kejadian serangan-serangan terhadap IoT ya. Dan 2020 mulai ada ya respon terhadap security. Jadi IoT menjadi lebih serius menghadapi ancaman-ancaman tersebut ya, karena uang yang terkumpul sampai 2020 kemarin sudah banyak. Kamu bisa baca sendiri ya hasil-hasil perhitungan ya dari konsorsium-konsorsium IoT terkait dengan keuntungan yang bisa diraup oleh suatu sistem IoT ya yang dijual belikan ya. Jadi begitu. Nah, ini juga ada ya perspektif dari security ya, dari evolusi IoT-nya gitu. Cukup kecil ya. Nanti ini silakan baca aja sendiri. Kalau kurang jelas, saya cantumkan di situ juga alamat sumbernya ya. Ini cukup komprehensif ya ininya, informasinya, makanya saya masukkan. Cuma emang ini kecil banget ya. Kalau di saya, kalau kamu ngedownload ke sana alamat yang saya cantumkan di situ di pinggir kiri bawah, itu filenya gede banget gitu ya. Karena ini kita pakai untuk resolusi PPT ya, jadi PPT kan nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu bagus nih tampilnya ya, tapi masih cukup jelas sih kalau di zoom sih ya. Tapi nanti silakan detailnya baca sendiri ya. Nah, jadi pertanyaannya nih terakhir nih gitu ya. Internet of Things ini jadinya evolusi atau revolusi gitu ya. Di tampilan infografik ini ya, ini banyak angka-angka tuh ya, banyak angka-angka. Salah satunya nih yang di tahun 2020 ada 14,4 triliun ya, triliun dolar ya gitu. New economic age yang di dalamnya adalah jualan Internet of Things ya. Jadi kita juga bisa lihat nih ya di dalam satu device sekarang ya, sebelah kanannya silakan baca ya. Today device ya maksudnya have a between 6 and 9 sensor ya, ambient light ya, accelerometer ya, magnetometer ya, motion ya, sound
ya, proximity, ya, temperatur, humidity, barometer, giroskop, dan lain sebagainya. Ya, paling tidak ada 9 sensor, 6 sampai 9 sensor. Ya. Industri IoT juga, ya, tadinya ada di otomotif, ya, masuk ke wilayah apa namanya pemerintahan, ya, terus masuk ke wilayah marin, ya, kelautan, ya, masuk ke properti, ya, masuk ke wilayah energi, masuk ke wilayah aerospace, ya, masuk ke wilayah kesehatan, ya, manufacturing, dan sekarang makanan sudah masuk IoT itu, ya. Jadi memang kalau dilihat dari perkembangannya, dia tuh seperti evolusi, ya. Tadi ya dilihat dari teknologi berkembangnya dan seterusnya, ya, teknologi terkait yang ikut menyusun perkembangan IoT tadi yang kita itu memang evolusi. Tapi dari segi implementasinya ini merupakan revolusi nih, ya. Kalau menurut saya ya gitu. Ya, kamu bisa berbeda, ya. Jadi dari segi implementasinya merambah ke semua area dengan sangat cepat di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Itu juga merupakan satu revolusi, ya, dari perkembangan. Jadi menurut dua-duanya boleh, mau dibilang evolusi boleh, mau dibilang revolusi juga boleh, ya. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau saya lanjut aja? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Kita lanjut aja. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan, ya, ada bagaimana implementasinya, ya, aplikasi IoT yang ada sekarang ini, ya. Kita lihat satu-satu, ya. Jadi ada satu ini, ya, ada satu ungkapan gitu dari para teknopreneur, ya, menyebutkan bahwa Internet of Things adalah teknologi penggerak, bukan sekadar produk yang dijual di pasar begitu saja, ya. Karena ternyata juga produk dari Internet of Things ini, ya, mengubah gaya-gaya hidup manusia, ya. Dulu orang olahraga aja, sekarang olahraga harus pakai wearables, devices di tangannya taruh. Saya mau sekalian mau menghitung detak jantung. Berdasarkan apa? Berdasarkan device yang terpasang di badannya, ya, kayak begitu. Dulu saya olahraga itu nggak pernah pakai apa-apa. Yang menjadi alarm bahwa saya sudah mencapai target itu badan saya sendiri, ya. Saya akan merasakan badan saya bagaimana, lalu nanti saya akan berhenti berolahraga. Nah, sekarang ya, indikator-indikator badan kita dibaca oleh sensor, dan kita tidak perlu lagi merasakannya itu, ya. Cukup sensor yang merasakannya, ya. Ngeri juga ya sebenarnya. Artinya fungsi meraba kita, fungsi merasa kita diambil alih sama IoT, ya. Dan itu juga sangat mengubah sangat besar terhadap perilaku sehari-hari kita, ya. Nah, juga pada penerapan di bidang building dan home automation, ya, smart building, ya, bangunan yang smart, ya, ini banyak nih, ya, akses kontrol terhadap peralatan-peralatan yang di rumah, ya, termasuk pengukuran suhu, ya, termasuk temperatur cahaya di rumah, ya, optimalisasi energi, rumah hemat energi, ya. Lebih luas lagi ke wilayah smart city, ya, gitu. Ya, banyak pengaturan di kota-kota, ya, gitu. Saya juga sebagai salah satu dewan smart city di Depok juga, ya, sekarang juga lagi mencoba, ya. Kita belum terlalu terintegrasi, ya, dan belum terlalu terinteroperability itu tentang sensor-sensornya. Tapi secara government services, ya, itu orang-orang Depok sudah bisa memanfaatkan dengan luas di Depok Single Windows antarmuka buat publiknya, ya. Yang orang Depok harus download tuh Depok Single Windows untuk Android-nya, ya. Jadi pelayanan-pelayanan publik dari Balai Kota Depok tuh sudah bisa didapatkan di situ, termasuk kesehatan, ya, termasuk daftar puskesmas dan seterusnya, ya, gitu. Dan banyak sekali, ya.
Tapi ini untuk yang Internet of Things-nya kami lagi menyusun satu ekosistem ya, Depok ekosistem IoT yang terpadu ya, karena memang proses pengembangan ini, proses implementasi Internet of Things ya, ini adalah perangkat-perangkat cerdas. Ternyata juga ya bukan hanya perangkatnya yang harus cerdas dan sistemnya juga harus cerdas, tapi juga people-nya juga harus cerdas gitu. Yang cukup perlu waktu lama itu adalah mencerdaskan masyarakatnya gitu. Ya, kenapa kayak begitu? Ya, karena sensor kita kalau masyarakatnya tidak cerdas, baru sehari dipasang besoknya udah hilang gitu. Itu juga salah satu yang menjadi apa namanya? Tantangan kita, ya. Jadi masyarakatnya kita juga belum cerdas karena mungkin keadilan belum merata gitu. Sehingga kesejahteraan juga belum dinikmati semua gitu. Ya, proses perkembangan IoT ya, teknologi tinggi di wilayah ini ya, wilayah kita nih yang lagi berkembang ini juga merupakan tantangan tersendiri nih gitu. Ya, coba berapa banyak sensor yang kita taruh di Ciliwung hilang. Berapa banyak ya misalnya aktuator yang harusnya bergerak ya pada saat banjir datang setelah sensor bunyi, ternyata aktuatornya ada yang nyabotase. Ya kayak di Jakarta itu ya, motor buat apa namanya, motor pompa ya, untuk pompa pengalih banjir itu, sampai pas mau banjir itu untung ketahuan gitu ya, terjadi sabotase. Nah yang kayak gitu-gitulah ya, teknologinya udah canggih tapi sayang orangnya belum canggih juga ya. Ya, akhlaknya belum canggih. Sebenarnya orangnya tidak perlu canggih-canggih ya, yang penting akhlaknya yang canggih ya. Menurut saya itulah, kalau memang kecanggihan itu nanti bisa kita susulkan pembelajarannya. Tapi mungkin ini juga pesan bagi kita ya, bagi kita yang keluarga-keluarga gini ya, kamu juga nanti akan jadi keluarga ya, jadi akan kepala keluarga ya, atau menjadi bagian dari keluarga besar, keturunan-keturunan kamu. Maka menurut saya nih, ini pesannya kuat nih ya, bahwa kita harus membentuk keluarga kita yang akhlaknya benar gitu. Ya, akhlaknya kalau di Islam namanya akhlakul karimah gitu. Ya. Karena apa? Karena akhlak ya, walaupun ilmunya masih kurang, tapi akhlaknya sudah baik, maka itu akan menjadi aman bagi semuanya. Gitu. Ya, tidak ada kerusakan. Gitu. Dan sebaliknya juga, kalau ilmunya tinggi, akhlaknya buruk, itu kerusakannya makin besar yang terjadi. Sudah banyak contohnya, ya. Jadi begitu. Balik lagi ke IoT, ya. Jadi IoT juga menggerakkan akhlak nih, gitu aja ya. Jadi benar IoT itu teknologi penggerak, gitu. Ya, tuntutannya adalah supaya teknologi ini bisa tetap berjalan, maka akhlak masyarakatnya yang harus sama-sama menjaga perangkat itu juga harus meningkat juga. Begitu juga di smart manufacturing, banyak tuh di situ aktivitasnya, nanti dibaca sendiri detailnya. Juga ada di healthcare ya, remote monitoring ya, pada 911 ya, 911, kalau di Depok namanya 112 ya. 119. Saya lupa lah, pokoknya nomornya segitulah kira-kira ya. Cari aja 112 apa 119. 112 mah kayaknya angkot ya, gitu ya. Tapi nanti lihat sendiri di DSW ya, gitu. Kemudian di otomotif juga macam-macam tuh ya. Cuma otomotif itu sekarang bahkan sudah masuk ke wilayah driveless ya. Otomatis, mobil otomatis tanpa supir ya. Jadi begitu. Nah, ini proses penggerak ya. Teknologi bisa menggerakkan gaya hidup manusia. Ya. Ini bisa kita lihat ya, melalui network yang sangat kuat ya. Maka tuntutannya memang kita punya jalur komunikasi internet yang bagus. Ya, maka semua wilayah kehidupan manusia, wilayah kehidupan yang ada di kota ya ataupun di desa ya misalnya. Ya, di desa ada yang namanya smart agriculture misalnya. Ya. Di kebun, di sawah dan seterusnya misalnya. Ya, ini macam-macam nih di sini ya. Kita bisa menggerakkan berbagai macam sektor kehidupan manusia. Dan
ini kalau kita bicara implementasi, ya. Bagaimana Internet of Things diimplementasikan, ya. Jadi biasanya akan dibagi menjadi beberapa layer, ya. Jadi mulai dari infrastruktur jaringannya, ya, service jaringannya, ya. Kemudian juga ekosistemnya, gabungan dari berbagai macam service itu menjadi ekosistem. Kemudian menjadi perlindungannya, ya, kebutuhan perlindungannya juga satu ekosistem sendiri, ya, terhadap sensor-sensor yang ada, ya. Jadi semua itu berkesinambungan, ya, simultan dilakukan di dalam satu arsitektur Internet of Things yang gambarannya bisa kita lihat di sini, ya. Sensornya aman, dikumpulkan di dalam satu ekosistem yang kemudian menjadi service dan kemudian memanfaatkan jaringan komputer untuk menyebarkan service itu supaya bisa diakses oleh banyak masyarakat, ya, banyak aplikasi dan seterusnya. Ya, jadi ini 4 stage-nya, ya. Potensi IoT di Indonesia ya, paling terbesar menurut saya di situ adalah sektor utility, ya. Misalnya perhitungan meteran listrik, misalnya sektor tracking untuk transportasi, ya, untuk menginikan di jalan, ya, menghitung orang-orang yang bergerak di jalanan atau kendaraan yang bergerak di jalanan, ya. Kemudian yang kedua sektor perumahan dan perkantoran, ya, itu juga termasuk dua tempat yang banyak menggunakan teknologi ini, ya. Aplikasinya banyak, untuk di rumah bisa hiburan, ya, di perkantoran itu termasuk pabrikan, ya, manufacture, termasuk perdagangan, ya, retail, ya, termasuk yang paling besar adalah healthcare, ya, kesehatan. Dan kemudian juga backbone-nya, ya, untuk bisa mendukung pertumbuhan Internet of Things ini, ya, sangat ditentukan oleh industri telekomunikasi, ya, jadi begitu. Makanya kita lihat sekarang sih bersaing, ya, memang secara teknologi masing-masing broadband misalnya atau fiber optic, ya, services gitu misalnya, atau wireless, ya. Wireless kan bukan hanya vendor-vendor dari GSM, tapi juga ada vendor-vendor dari WiMAX atau dari wireless lainnya, ya, jadi begitu. Nih, ya, jadi Indonesia tuh banyak sekali, tapi belum semuanya, ya. Jadi kesempatan buat kita. Contoh juga ini gambaran implementasi Internet of Things buat Smart City, ya. Jadi paling atas tuh adalah application tuh buat siapa? Buat pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada di kota tersebut, ya. Stakeholder utamanya ya siapa? Masyarakat gitu. Ada stakeholder pengelolanya siapa? Ya pemerintah daerah misalnya. Jadi pemerintah daerah itu mesti punya tim, ya, tim yang bisa mengendalikan, bisa melakukan pemantauan dengan baik, ya, terhadap ekosistem IoT ini, ya. Yang diawasi apa? Platform, ya, platform tier-nya, ya. Jadi di situ ada City Internet of Things platform, ya. Aset dan entity manajemennya, ya, termasuk API manajemen. Kemudian data storage dan data governance-nya, ya, berarti di dalam itu ada pekerjaan melakukan data integration, ya. Kemudian user management ada three party integration, ya, ada software yang menjadi sumber-sumber komunikasi, sumber-sumber jalur masuk komunikasi baik ke dalam ataupun keluar, ya, dari aplikasi-aplikasi lainnya yang bukan dibuat oleh kota, gitu, ya. Kemudian di bawahnya makin detail, di situ ada sensor, ada device, ya, bagian infrastruktur, ya, macam-macam tuh infrastrukturnya. Apakah dia infrastruktur untuk utility, ya, kebakaran, sistem air kota, ya, sistem gas, sistem listrik kota dan seterusnya, ya, atau berhubungan dengan environment, tentang penghematan lampu jalan, ya, tentang banjir, ya, pengendalian banjir,
ya, irigasi gitu. Atau berhubungan dengan tracking people, tracking orang-orang, ya, security misalnya, ya, service-service pemantauan yang lainnya, ya, atau transport, atau juga sosial media, atau yang lainnya, masih banyak lagi. Ya, itu berhubungan dengan sensornya, tentu sensornya sangat berhubungan dengan fungsi-fungsi dasar dari layanan-layanan tersebut, ya, gitu. Ini juga satu contoh implementasi Internet of Things dalam industri retail, ya. Ya, di situ ada precision indoor location, ada video, ya. The super sensornya adalah video karena cukup besar yang dia bisa tangkap. Ya, data-data itu kemudian terconnectivity, ya, terkoneksi dengan beberapa saluran komunikasi, ya, menggabung ke dalam satu tempat yang disebut dengan edge atau fog computing. Ya, dari situ baru nanti dikirim perlahan-lahan menuju cloud ke data yang lebih besar lagi. Ya, yang paling atas itu kolaboratif, ya, proses orchestration and visualization, ya, dari hasil-hasil tersebut. Nah, yang bagian atas tuh, ya, mulai dari nomor 4 ke atas, ya, itu sudah mulai masuk wilayah big data, analitik data. Makanya teman-teman semua juga sekarang mendapatkan mata kuliah analisis big data kalau nggak salah, yang kelas 4, ya. Gitu. Karena apa? Karena dalam pengolahan IoT ini ternyata juga melibatkan, apalagi ini di industri retail, ya, melibatkan pengolahan atau analisis big data. Ya. Ini contoh, ya, sistem kesehatan dan wearable devices. Orangnya bisa dikasih deteksi, ya, sensor-sensor deteksi yang bisa dipasang di orangnya. Ya. Kesehatan bisa kita taruh di mana, rumah sakit, di emergensi, ya, bahkan di rumah orang-orang yang mendapatkan rawat jalan gitu, ya, dan seterusnya. Ya, ini di bidang kesehatan. Di manufaktur juga begitu, manufaktur pengolahannya banyak, ya. Aksesnya bisa dari aplikasi, visualisasi, dan seterusnya. Jadi kemudian masuk ke platformnya itu akan mengatur semua itu, ya, mengatur di infrastruktur yang ada, ya, melalui network yang dia miliki, gitu, ya, nanti mengontak semua sensor yang ditempel ke aset-aset yang ada di pabrik tersebut, ya, termasuk aset bergerak, ya, aset truk-truk misalnya, atau mobil-mobil yang membawa hasil-hasil produk, ya, termasuk juga produknya masing-masing biasanya dikasih nomor kode, ya, kode-kode khusus, ya, sehingga terdeteksi benar nggak si truk itu mengantarkan ke tempat yang dituju, apakah malah dia melenceng kemana-mana karena ada yang bayar di jalan dan seterusnya, ya, gitu. Ini juga merupakan implementasi Internet of Things di kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu bisa di rumah, ya, kontrolnya di smart home itu kontrolnya cukup pakai HP aja atau ada controller tertentu, ya. Sekarang kalau mau bikin skripsi atau PI, ya, jangan bikin apa namanya yang sederhana aja, buka pintu, matiin lampu, nyalain lampu, itu mah udah ketinggalan dari 4 tahun lalu, sudah banyak, ya. Mungkin yang kamu bisa bikin adalah interface-nya aja tuh, ya, bikin aplikasi interface berbasiskan web, ya, misalnya, ya, tapi dengan yang bisa mengatur berbagai macam fungsi, ya, bisa nyalain lampu, bisa dan sebagainya. Ya, interface itu yang kamu bisa install di tablet atau di web itu bisa dikembangkan, ya, UX-nya, ya, gitu. Ini juga contoh, ya, Gecko System, ya, CareBot, ya, implementasi IoT untuk robot yang melakukan tugas-tugas pemantauan, ya, minum obat, ya, dari lansia, ya, atau melakukan perawatan pada lansia. Ini ada contohnya namanya Gecko System, ya. Kenapa disebut dengan gecko? Gecko itu kan artinya apa? Toke, ya, gitu. Karena dia kuat melekat di orang-orang, ya, mungkin gitu salah satu filosofi, ya. Dan ini adalah pemainnya,
ya, mulai dari application, platform, sama building block. Building block itu artinya infrastruktur, ya. Itu semuanya kalau diperbesar, teman-teman bisa melihat, ya, merek-merek atau logo-logo dari vendor-vendor yang ada di dunia terkait dengan pengimplementasi IoT yang ada sekarang ini, ya. Kalau duitnya cukup, ya, duitnya banyak, ya, pakai vendor yang kita sudah kenal, ya, sudah terkenal gitu di dunia gitu. Tapi kita juga bisa pakai vendor yang kecil-kecil juga apa kalau duitnya terbatas, atau ya kita bikin aja sendiri gitu, ya, memanfaatkan teman-teman nih di ini, ya, bekerja sama universitas dengan kota misalnya untuk membuat sensor-sensor atau sistem-sistem Internet of Things tertentu, ya, bisa begitu. Nah, ini saya juga gambarkan, sini ada beberapa IoT karya mahasiswa, ya, sistem keamanan kendaraan, ya, ini ditaruhnya di motor nih, gitu, dan bisa mengirimkan informasinya melalui internet juga, gitu, ya, tentang juga letak kendaraan, ya, bahkan di pengembangannya nanti ini juga bisa mengidentifikasi, ya, keadaan kendaraan, ya, misalnya, ya. Jadi sensor yang ada di mesin itu juga bisa kita ambil dan menjadi informasi, ya. Ini sistem keamanan kendaraan, ya. Ya, proses dia bisa pakai chatting, jadi mesin ini bisa melakukan chatting kepada manusianya, kepada pemiliknya, kalau ada apa-apa dengan kendaraannya, ya. Kemudian ini juga ada nih bimbingan saya juga yang membuat tongkat cerdas ber-GPS untuk tunanetra, ya. Ini tunanetra, ini bisa membantu, ya, saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ya, tidak bisa melihat, untuk bisa jalan-jalan dengan aman, ya, gitu. Terus kemudian ini sistem monitoring kamar balita, ya, ini juga salah satunya bisa dikirim lewat email, bisa ke SMS, ya. Waktu itu ini belum menggunakan web application, belum pakai website tapi ke email, ya. Terus ini juga sistem IoT yang dipakai untuk pemantauan ladang jamur, ya, ladang jamur tiram. Ada robot penyiramnya juga, ya. Selain ada sensor suhu dan kelembaban udara, jadi ada robot penyiramnya juga, dan ini kemudian kita bisa lihat ininya, ya. Kita bisa lihat pemantauannya, ya. Ya. Melalui website, ya, bahkan kita bisa lihat keadaannya dengan menggunakan kamera, ya, gitu. Juga ini IoT untuk pendaftaran event, ya. Saya mau minum dulu sebentar, ya. Pendaftaran event mahasiswa, kemudian pendaftarannya bisa langsung link ke sosial media, ya, gitu. Jadi pakai RFID tuh, ya. Dipakai, jadi begitu orang mendaftar ke suatu event, maka kemudian dia akan dikirim RFID-nya, lalu nanti dia akan datang ke event itu dengan RFID yang dipasang, nanti alat-alat yang ada di wilayah event tersebut akan memantau tracking, ya, melakukan tracking terhadap apa kegiatan yang dilakukan, ya. Misalnya kalau itu kegiatannya pameran, pola-pola pergerakan orang-orang banyak yang terdaftar di pameran itu bisa bisa dideteksi, ya, oleh sistem ini, ya. Kemudian kalau ini penelitian saya di 2016-2017, ya, yang dibiayai oleh Dikti, membuat Intelligent Transportation System, ya. Saya di situ, ini cuma sedikit, ya, saya masukin, ya. Situ saya bikin sistem pendeteksi kendaraan, ya, apakah itu bis, apakah itu truk, apakah itu mobil biasa, bahkan motor pun bisa, ya, bisa dideteksi juga nomor platnya, ya. Kemudian juga kita juga bisa mendeteksi keadaan lalu lintas jalan, apakah macet atau tidak. Dan saya juga bikin satu sistem emergency, ya, early warning system, ya, di jalan super highway atau
bebas hambatan, jalan tol. Kalau ada kecelakaan, maka informasi itu langsung bisa dideteksi oleh CCTV terdekat yang ada di sana. Di CCTV-nya ngelihat kecelakaan langsung itu kecelakaan. Ya. Jadi penelitian ini juga sampai ke situ, ya. Dan sebagai gambaran aja, ya, bagaimana nanti kamu bisa membangun suatu sistem IoT, ya. Jadi yang penting adalah kamu memahami bahwa bagian sensor itu sering disebut dengan ENO, ya. Kemudian supaya proses pengolahannya enak, maka kemudian dari node ini mestinya dikoordinasikan ke dalam suatu processing node. Processingnya bersamaan aja, jangan masing-masing node memproses sendiri. Ya, ini seperti membuat sistem gateway. Baru processing yang selesai udah, ini secara lokal. Kalau sampai begini caranya, inilah yang disebut dengan edge atau fog computing. Ya, jadi bukan cloud computing. Kalau cloud computing itu nanti dari sini, dari lokal area tertentu ini, ya, melalui connectivity tertentu akan dilempar ke server yang lebih besar lagi di cloud misalnya. Di cloud itu kemudian nanti ada tampilan website apa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, begitu, ya. Jadi yang pertama memang menyiapkan node-nya dulu. Ya, kamu mau ngapain itu sehingga perlu sensor yang seperti apa gitu. Ya. Kemudian di processing node-nya banyak, ya. Jadi ini juga merupakan salah satunya jantung ya dari IoT gitu. Jadi mengumpulkan di satu tempat ya, bisa menggunakan microcontroller, bisa mikroprosesor atau sirkuit hibrid ya, atau perangkat-perangkat server lokal lainnya. Gitu. Yang ditaruh secara lokal. Ya. Kemudian connectivity juga kita pilih ya, sesuai juga dengan keadaan. Ya. Kalau disulit ini pakai ini ya kita pakai wireless. Ya, kalau tidak ya aman dan seterusnya kita pakai wire, bisa cepat, bisa pakai fiber optik bahkan. Ya. Kemudian aplikasinya juga jangan lupa kita bikin sebaik mungkin ya, UX dan user experience dan UI-nya, user interface-nya ya. Dan ini akan banyak sekali ya tergantung dengan kebutuhan. Ya. Kemudian itulah yang kita bicarakan hari ini ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, nggak ada ya? Kalau nggak ada ya nanti bisa menyusul ya pertanyaannya. Ya, kapan-kapan juga boleh. Maka kemudian saya cukupkan nih sampai sini perkuliahannya. Ya, benar nggak ada pertanyaan nih sebelum saya tutup? Saya ingatkan lagi ya, yang belum absen silakan absen ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, cukup sekian perkuliahan hari ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Silakan absen ya, yang belum absen. Sebentar ya, saya ini dulu.